Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa hukman wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di masjid salat subuh berjamaah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, sebelum kita membahas doa yang sedang kita bahas, yang insyaallah hari ini merupakan bagian terakhir, perlu kami sampaikan kepada bapak dan ibu-ibu bahwa pengumpulan dana untuk korban bencana alam di Palu dan Donggala yang sudah kita lakukan selama 2 pekan dengan melewati 2 Jumat, itu ternyata kemarin setelah dilaporkan oleh Pak Emita, angkanya masih sangat sedikit begitu, sehingga rasanya kok masih perlu diupayakan untuk bisa ditambah gitu. Tetapi ini tidak lagi disampaikan dalam bentuk kotak, ya. Tetapi kita nanti barangkali jamaah secara individual yang masih ingin memberikan dananya untuk korban Palu dan Donggala itu bisa langsung diserahkan kepada Bapak Emita. Kita tunggu ya 2-3 hari begitulah. Nanti untuk selanjutnya kita kirimkan ke Palu. Kemungkinan besar Pak Emita kemarin sudah menyebut beberapa kemungkinan, apa lewat televisi, apa lewat koran. Kemarin Pak Wahyono memberikan saran untuk disampaikan lewat MUI. MUI itu juga menyelenggarakan penggalangan dana. Baik, saya kira monggo Bapak dan Ibu yang masih berkenan untuk menyalurkan dana ke Palu itu bisa langsung disampaikan kepada Bapak Emita. Kita tunggu 2-3 hari ke depan. Dibandingkan dengan yang kemarin kelompok ini belum separuhnya Pak ya. Ya, jadi rasanya kita kemudian lalu mengambil keputusan seperti itu. Mau saya sebut angkanya nggak enak saya. Ya. Baik, Bapak dan Ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita mengenai doa yang ada di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Yang ini kemarin merupakan usulan Bu Dina ya, untuk dibahas kembali dan kalau perlu dibaca bersama-sama sehabis sholat subuh supaya kita semua hafal doa ini dan kita semua bisa mengamalkan untuk bisa membaca doa ini setiap saat
Karena memang doa ini secara eksplisit oleh Allah dituntunkan untuk orang-orang yang sudah dewasa dan berusia 40 tahun. Sehingga kita-kita ini yang sudah berusia lebih dari 40 tahun pada umumnya, ya, ini ya memang sudah seharusnya kalau hafal doa ini dan kemudian senantiasa mengamalkan doa ini. Bagi yang belum 40 tahun, ya tentu saja bukan berarti tidak boleh, boleh saja. Ya. Mari kita ulangi doa itu kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, tunjukilah aku agar aku bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tua. Tunjukilah aku juga agar supaya aku bisa beramal saleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan jalan memberikan kebaikan kepada anak keturunanku, yakni dengan menjadikan anak-anak keturunanku menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Lalu saya menyatakan diri bertaubat kepadamu dan saya menyatakan diri bagian dari orang-orang yang muslim. Nah, bagian yang pertama sampai dengan yang keempat sudah kita bicarakan. Sekarang kita memasuki bagian yang terakhir. Wa inni minal muslimin. Ya Allah, sesungguhnya aku termasuk golongan orang-orang yang muslim. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah berusia 40 tahun itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk betul-betul sudah ikrar, sudah menyatakan diri sebagai seorang muslim. Karena apa? Ya karena orang yang sudah berusia 40 tahun itu sebagaimana yang sudah kita sampaikan berulang-ulang sebelumnya, sudah mendekati ajal. Padahal yang namanya ajal itu tidak kita ketahui kapan, sementara kita diperintahkan oleh Allah atau tepatnya diperingatkan oleh Allah, jangan sampai kita itu mati dalam keadaan tidak muslim. Dalam salah satu Al-Quran yang sering dikutip oleh para khatib ketika menyampaikan khutbahnya di khutbah Jumat itu Allah mengingatkan kita, berpesan kepada kita, boleh mati, tapi matinya itu dalam keadaan muslim. Dan jangan sekali-kali mati dalam keadaan tidak muslim. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Jadi bertakwa itu tidak sekedar sembarang bertakwa, tapi diberi catatan oleh Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Lalu perintah yang berikutnya, wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu mati dalam keadaan muslim.
dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ayat ini Allah dengan tegas melarang kita ini mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi berarti mati boleh asal kamu muslim. Jadi kalau orang tidak muslim mati itu berarti nekat itu matinya. Oh, sudah dilarang kok masih mau mati, berarti kan nekat namanya. Nah, orang yang sudah berusia 40 tahun itu dalam kerangka juga mengikuti perintah Allah supaya kita tidak mati kecuali dalam keadaan muslim itu sudah menyatakan diri ikrar kepada Allah. Wa inni minal muslimin. Ya Allah, aku menyatakan diri kepadamu bahwa aku ini sesungguhnya tidak hanya sekedar aku sebagai orang muslim, enggak. Pakai tauhid itu menyatakan kesungguhan. Sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang muslim. Nah, kalau kita sudah menyatakan diri sebagai seorang muslim, ya tentu saja kemudian pernyataan itu diikuti dengan perwujudannya, dengan mengamalkan berbagai ajaran Islam sehingga kita itu tadi betul-betul layak disebut sebagai orang yang muslim sejati, sehingga pada saatnya nanti Allah betul-betul memanggil kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan sebagai muslim. Atau dengan kata lain, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita mohonkan kepada Allah, itu yang kita harapkan. Lebih-lebih lagi kalau kemudian di akhir hayat kita itu kalimat terakhir yang muncul dari mulut kita itu adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya banyak sekali Bapak dan Ibu doa yang memohon kita itu wafat dalam keadaan muslim, wafat dalam keadaan mukmin, wafat dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan kalimat terakhir kita adalah la ilaha illallah. Ini banyak sekali versinya. Dan Nabi kita menyatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalimat seseorang itu kok la ilaha illallah dan setelah itu wafat, Masya Allah, dakhalal jannah, orang yang seperti itu akan masuk surga. Nah, sekali lagi ya, doa di dalam surat Al-Ahqaf ini mengajarkan kita, menuntun kita agar menyatakan diri sebagai seorang mukmin, seorang muslim, dalam kerangka apa? Dalam kerangka agar supaya kita ini betul-betul sadar bahwa kita ini tidak lama lagi akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita ketahui kapan, bisa 100 tahun lagi, bisa 90 tahun lagi, bisa 80 tahun lagi, 70 tahun lagi, 60 tahun lagi, 50 tahun lagi, 40 tahun lagi, 30 tahun lagi, 20 tahun lagi, 10 tahun lagi, 9 tahun lagi, terus sampai bisa aja setahun lagi, bahkan sehari lagi aja bisa. Kemarin yang kita doakan itu ya, putranya Mas Habib Firzin yang di Magelang itu, yang meninggal di Jakarta itu, ya, itu usianya baru 36, anaknya baru 1. Beberapa hari sebelumnya ada kegiatan di mana begitu, sedang ada kegiatan, dia menjadi narasumber. Nah, pulang paginya itu nyiram-nyiram bunga atau apa gitu, tiba-tiba tangannya sakit apa kemudian lalu entah gimana gitu, tiba ke rumah sakit, di tengah jalan meninggal.
Oleh karena itu sekali lagi ya kemungkinan untuk meninggal itu bukan kok sekedar mungkin, tapi pasti. Hanya waktunya saja kapan. Nah kapannya itu bisa saja dari mulai sepulang dari masjid ini bisa sampai entah nanti kapan kita tidak tahu. Intinya adalah bahwa kematian itu merupakan kepastian, sehingga kapanpun kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita betul-betul sudah menyatakan diri Muslim, sehingga kapanpun dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya kita semua bisa mengamalkan doa ini. Doa ini alhamdulillah sudah dituntunkan secara rutin oleh Ustadz Mansur di subuh beriringan dengan doa Sayyidul Istighfar, sehingga mudah-mudahan nanti kita semuanya hafal. Nah, kalau sudah hafal ya dibaca sendiri nanti di setiap doa-doa sholatnya. Ya. Kalau Pak Muzaini itu berdoanya sudah digeser dhamirnya sehingga Rabbana auzi'na ya boleh saja. Tetapi kalau sudah digeser itu memang sudah tidak lagi membaca ayat Al-Quran, jadi itu murni doa. Ya. Keuntungannya apa? Bahwa doa itu tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain. Tetapi kalau Rabbi auzi'ni, kita itu sedang melafalkan Al-Quran sekaligus berdoa, tetapi memang tujuannya hanya untuk diri kita. Rabbi auzi'ni, ya Allah tunjukilah aku, jadi selalu aku. Ya. Silahkan nanti Bapak dan Ibu-ibu ya. Tapi intinya kalau bisa mudah-mudahan doa yang ya saya kira kalau niat dihafalkan itu tidak sulit-sulit amat ya. Apalagi kalau kemudian dituntunkan setiap hari, mudah-mudahan kita semuanya nanti hafal dan itu doa itu bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan sekali lagi saya berkali-kali mengatakan, ya, tidak bosan-bosan saya mengatakan, doa itu sebenarnya bermakna bermakna direktif ya, mengarahkan kita, bahkan imperatif, memerintahkan kita. Ya. Kalau kita mohon doa, ya Allah berilah kami anak soleh, itu ya mestinya mengarahkan kita agar supaya kita itu bisa mendapatkan anak, menjadi anak yang soleh, dan memerintahkan kita untuk berusaha dengan sekuat tenaga agar supaya anak kita menjadi anak yang soleh. Itu sebenarnya begitu maknanya. Baik, Bapak dan Ibu-ibu, selesai pembahasan doa yang Allah tuntunkan langsung di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Mari kita ulangi lagi doa itu dan kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu